apakah saya masih tetap sehat atau enggak gitu ya. Nah, untuk sehat itu biasanya kita datang ke dokter untuk tanya ke dokter, "Dok, saya pengen sehat sampai usia lanjut, tercegah dari berbagai penyakit." Dokter tuh biasanya senjata untuk pencegahan penyakit supaya jangan kena penyakit, supaya tetap sehat tuh ada 3, yaitu pertama dengan obat-obatan, misalnya kalau kita gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, asam uratnya tinggi, dikasih obat. Kemudian nanti pengaturan makan, jadi, diatur dietnya, apa yang boleh dimakan, berapa banyak jumlah makanan dan sebagainya, kemudian dianjurkan untuk berolahraga secara teratur. Ini kita berobat kemana aja ke seluruh dunia, ya mau di Indonesia, di luar negeri, di negara maju, negara berkembang, semua tuh senjata dokter tuh semuanya cuma ada 3 ini gitu. Nah, yang dimaksud dengan sehat tuh sebenarnya definisinya banyak, tapi yang paling sederhana itu hidup bebas dari berbagai penyakit, terutama penyakit-penyakit berat. Kalau penyakit-penyakit ringan sih kadang-kadang agak susah ya, kayak batuk pilek ya sekali-sekali dalam 1-2 bulan sekali kita kena ya, biasalah wajar. Tapi kalau misalnya penyakit berat seperti kanker, penyakit jantung, stroke dan sebagainya, itu tuh biasanya definisi sehat yang paling sederhana. Jadi hidup bebas dari berbagai penyakit. Nah, yang masalahnya tuh secara statistik hal ini tuh sangat-sangat sulit gitu ya. Ini misalnya kita lihat statistik di, dunia kesehatan, di Indonesia misalnya dari angka WHO dan juga ini berlaku di seluruh dunia juga, 93% penyebab kematian, jadi orang meninggal itu kebanyakan tuh, 93% itu gara-gara penyakit, ya. Cuma 7% yang meninggal karena kecelakaan, kecelakaan berlalu lintas, kecelakaan kerja. Tapi kebanyakan 93% itu meninggalnya karena penyakit dan bukan penyakit-penyakit yang ringan, tapi penyakit-penyakit berat seperti jantung dan stroke, penyakit kanker, penyakit paru-paru yang berat, diabetes, cuci darah, penyakit macam-macam segala macam gitu. Jadi intinya tuh hampir 93% lebih itu meninggal karena penyakit ya. Tadi kita kan pengennya sehat, pengen bebas dari berbagai penyakit sampai usia lanjut. Kalau dari statistik kayaknya agak susah. Karena kebanyakan orang itu meninggalnya gara-gara penyakit. Nah, ini penyakit-penyakit misalnya penyebab kematian di dunia sepertiganya itu karena penyakit jantung dan stroke, 16% karena kanker, sekitar 6,5% karena penyakit paru yang berat, asma, penyakit gara-gara rokok, diabetes dan macam-macam lah ya. Nah, kemudian jadi intinya tuh apa? Artinya kemungkinan besar kita tuh, di ujung sebelum kita meninggal tuh, meninggalnya gara-gara penyakit dan biasanya karena penyakit berat dirawat di ICU, dirawat di ruang intensif. Nah, ini yang sering jadi concern, bukan sekedar masalah uang, mungkin uang udah nggak jadi masalah buat banyak orang, tapi juga, apa namanya, masalah kesehatan, menjaga kesehatan ini yang sulit gitu ya. Walaupun kita punya banyak uang, akhirnya datang ke dokter senjatanya cuma 3 ya, yang tadi cuman obat, olahraga, diet, tapi secara statistik dengan 3 senjata itu tuh kebanyakan orang meninggal gara-gara penyakit juga. Nah jadi, eee, saat ini tuh artinya kita tuh maksudnya pengantar di atas tuh kita tuh perlu, melihat lebih luas gitu, melihat ke apa mungkin ada alternatif lain, apa ada yang salah di dunia kedokteran sehingga, kita tuh perlu melihat, alternatif pengobatan yang dianggap di luar pakem 3 tadi gitu ya. Nah ini yang di sini tuh, peran dari hidrogen dan teknologi mRET ini untuk kesehatan ya. Nah, kita bahas hidrogen dulu, ada yang sering salah kaprah tentang air hidrogen. Jadi kadang-kadang ada yang bilang bahwa kan air juga mengandung hidrogen, buat apa pakai air hidrogen lagi? Jadi harus dibedakan yang saat ini kita bahas tuh namanya molekul hidrogen. Molekul hidrogen itu dalam bentuk gas, merupakan molekul terkecil di alam semesta, senyawa yang paling kecil di alam semesta. Nah, jadi di ujung paling kiri dari tabel periodik. Nah, itu dalam bentuk H2. Jadi H2 itu 2 atom hidrogen yang berikatan membentuk molekul hidrogen atau gas hidrogen. Kemudian kita harus bedakan dengan hidrogen atom, atom hidrogen. Atom hidrogen ini atom hidrogen tuh, bentuknya seperti ini sangat sederhana, atom yang paling kecil di alam semesta. Kemudian kalau 2 atom hidrogen bergabung dia membentuk gas hidrogen. Kemudian nanti H2O ini molekul air. Kalau H2O itu molekul air kombinasi antara 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen membentuk molekul hidrogen. Jadi memang di dalam air juga ada atom hidrogen, tapi bukan gas hidrogen. Itu yang perlu kita pahami karena itu banyak yang dipertanyakan, orang tuh buat apa kita, minum air hidrogen, kan hidrogen udah ada di dalam air. Atom hidrogennya udah ada di dalam air, tapi molekul hidrogen itu tidak ada di dalam air. Nah, itu tuh
tujuan si teknologi ini tuh memperkaya air yang bisa kita minum dengan molekul gas hidrogen, disebutnya hydrogen dissolved water jadinya ya. Nah, kita kembali ke hidrogen molekul. Gas hidrogen ini tuh yang paling banyak itu digunakan dalam bentuk air hidrogen. Jadi ada air yang biasa kita minum, diproses dengan teknologi elektrolisis, ya. Kemudian setelah diproses di dalam airnya itu sekarang mengandung gas hidrogen. Jadi selain ada molekul H2O, tapi ada juga gas hidrogen, disebutnya hidrogen water. Kemudian ada yang teknologi baru sejak 2007 dikembangkan itu namanya hydrogen gas inhalation. Jadi kita tuh dari air yang diproduksi menghasilkan hidrogen, hidrogen itu dikeluarkan dalam bentuk gas langsung dihirup dengan metode inhalasi. Ini yang harus dibedakan dua metode yang paling sering digunakan untuk mengkonsumsi molekul hidrogen ini. Satu dengan hidrogen water, yang satu lagi dengan gas hidrogen. Nah, yang harus difahami adalah si hidrogen gas ini, molekul hidrogen atau hidrogen water ini bukan pengobatan alternatif, juga bukan pengobatan herbal, juga bukan pengobatan tradisional. Tapi si hidrogen air kayak hidrogen atau hidrogen rich water ini tuh telah digunakan lebih dari 50 tahun sejak tahun 1966 dan bukan sekedar ditemukan oleh ilmuwan tertentu atau apa namanya peneliti tertentu, tapi langsung disahkan oleh Departemen Kesehatan Jepang sejak tahun 1966. Nanti ada beberapa jurnal yang membahas tentang hal ini. Kemudian sekitar 12 tahun kemudian Departemen Kesehatan Korea Selatan juga meng-ACC penggunaan air kaya hidrogen ini di seluruh masyarakat Jepang dan Korea tuh sejak tahun 78 tuh menggunakan air kaya hidrogen ini setiap hari ya, istilahnya sampai puluhan tahun ke depan. Rekomendasi ini tidak pernah dicabut sampai tahun 2022 terakhir tahun ini gitu ya. Kemudian masuk ke Amerika si air kaya hidrogen ini tahun 2003 masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kedokteran terbesar di Amerika tahun 2011, dan selama 50 tahun penggunaannya terbukti aman tanpa efek samping yang berbahaya. Ini lebih dari 50 tahun. Jadi orang tuh minum air hidrogen ini sejak tahun 66 sampai sekarang ya, udah 50 tahun lebih, tapinya tidak ada efek samping yang berbahaya. Istilahnya efek samping yang ditemukan tuh tidak bisa diabaikan gitu. Tidak ada efek samping yang berbahaya ditegaskan oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea ya. Karena si Depkes Jepang dan Korea itu selalu mengawasi penggunaan produk-produk kesehatan di masyarakatnya. Kalau ada yang berbahaya langsung dievaluasi. Nah, sampai tahun 2022 ini tuh penggunaan air kaya hidrogen itu tidak dicabut rekomendasinya, tetap diizinkan, bahkan di semakin banyak produk-produk hidrogen yang beredar di masyarakat Jepang dan Korea ini. Gak cuman aman saja, karena di kedokteran itu yang penting nomor satu aman dulu, yang kedua bermanfaat. Awal-awal tahun 66 itu manfaatnya cuma terbatas beberapa saja yang perlu diketahui, tapi ternyata saat ini tuh lebih dari 170 penyakit bisa dibantu dengan air kaya hidrogen ini ya. Nah, ini penelitiannya. Kenapa saya share penelitiannya? Karena ketika kita mengedukasi ke orang awam, penelitian itu nggak terlalu penting. Tapi ketika ketemu sama orang kesehatan, sama dokter, dokter spesialis, mereka tuh akan minta mana bukti atau dasar penelitian ilmiahnya. Nah, ini ada Trends in Food Science and Technology, jurnal di salah satu jurnal di kedokteran, menjelaskan tentang sejarah air kaya hidrogen. Jadi di Jepang pertama kali digunakan, kemudian tahun 66 Departemen Kesehatan Jepang ini mengizinkan menggunakan air yang kaya hidrogen ini, yang kaya akan molekul hidrogen ini untuk digunakan bagi seluruh masyarakatnya. Jadi ini bukan kata saya, orang Jepang itu, Depkes Jepang itu menggunakan air hidrogen, tapi sejak tahun 66 di jurnal itu telah di ACC oleh Departemen Kesehatan Jepang. Kemudian ada tahun 78 juga ada penjelasannya di Departemen Kesehatan Korea ya. Dan juga kalau kita cari di internet misalnya, orang-orang yang mempromosikan, yang mengatakan bahwa hidrogen itu aman, hidrogen itu bermanfaat, molekul gas hidrogen itu bermanfaat, itu tuh bukan orang sembarangan. Misalnya kita cari nih misalnya the safety and health benefit of hydrogen, itu yang mengatakan itu, yang diwawancara itu seorang calon penerima Nobel, Gard Nicholson, Dr. Gard Nicholson dari Amerika. Kemudian juga di Indonesia sebenarnya air kaya hidrogen itu mulai diterima di Indonesia. Awalnya masuk dalam bentuk air alkali kaya hidrogen. Kemudian tahun 2019, kemudian juga ada seminar ID ya tahun 2019 akhir itu tentang dasar ilmiah dan manfaat air kaya hidrogen.
Nah, pada awalnya itu sebenarnya air kaya hidrogen itu manfaat utamanya itu dari antioksidan. Nah, ini kita perlu pahami untuk kita mengapresiasi manfaat hidrogen ini dengan memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya antioksidan itu atau manfaat utama dari hidrogen ini sebagai antioksidan itu apa maksudnya. Nah, antioksidan itu adalah selalu dikaitkan dengan radikal bebas. Radikal bebas itu semua senyawa yang tidak stabil yang bila terus-terusan kita terpapar, dengan molekul radikal bebas ini, maka akan pelan-pelan akan menimbulkan banyak sekali penyakit, ya. Bahkan dikatakan hampir semua penyakit yang ada pada manusia itu berhubungan dengan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini tuh bisa dinetralisir dengan antioksidan. Antioksidan itu mungkin banyak yang udah dengar misalnya kayak vitamin C, vitamin E, koenzim Q10, astaxanthin, macam-macam lah, sayur-sayuran, buah-buahan juga mengandung banyak antioksidan. Jadi artinya antioksidan dan radikal bebas ini tuh selalu, istilahnya dipasangkan gitu ya. Jadi antioksidan menetralisir efek radikal bebas sehingga si radikal bebasnya tidak merusak tubuh kita. Nah, masalahnya radikal bebas itu sangat-sangat penting untuk kesehatan kita karena dia itu, kita tuh terpapar sama radikal bebas, kita, anak kita, keluarga kita, suami istri kita, orang tua kita tuh terpapar sama yang namanya radikal bebas dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari Januari sampai Desember, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil, sampai kita punya cucu lagi itu terpapar terus radikal bebas. Dari makanan, minuman yang mengandung pestisida, pengawet, kemudian juga asap rokok, gelombang elektromagnetik dari HP, dari radiasi komputer dan sebagainya, kemudian juga dari sinar matahari yang lewat lapisan ozon yang sudah rusak gitu ya. Banyak sekali kita tuh terpapar dari bangun tidur sampai tidur lagi seumur hidup kita terpapar terus radikal bebas dan lama-lama itu akan menyebabkan banyak penyakit. Itu yang menyebabkan 93% orang meninggal itu kebanyakan karena penyakit karena tidak ada yang bisa menetralisir secara sempurna radikal bebas yang istilahnya terpapar kita tiap hari ini ya. Ini kalau kita cari di PubMed, PubMed itu akan sering kita bahas di sini ya tentang angkat PubMed ini. PubMed itu merupakan kumpulan penelitian ilmiah di dunia kedokteran, bisa dibilang kitab sucinya para dokter gitu. Kalau kita dokter-dokter seluruh dunia itu kalau mencari penelitian apapun tentang satu penyakit, tentang satu alat, tentang satu metode, tentang satu hal yang berhubungan dengan kesehatan itu nyarinya di situs ini PubMed. Ini kumpulan 30 juta penelitian lebih dari tahun 1920-an sampai sekarang gitu ya. Nah, ini peran dari radikal bebas pada penyakit itu ternyata sangat luas gitu. Hampir semua penyakit itu timbul gara-gara kontak yang lama dengan radikal bebas. Ini salah satu bapak antioksidan, Dr. Lester Packer, peneliti antioksidan terkemuka, dia bilang saat ini tuh para ilmuwan yakin bahwa radikal bebas berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi kalau bapak ibu semua yang moga-moga masih sehat, suatu saat kena penyakit itu salah satu peran yang penting itu adalah terkena dari radikal bebas. Jadi radikal bebas itu dikatakan menyebabkan penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kepala penyakit jantung, penyakit ginjal, di kulit, multi organ, diabetes, kemudian juga kanker, penyakit rematik, penyakit yang berhubungan dengan sistem imun, pembuluh darah, paru-paru, mata dan semua dari ujung kepala sampai ujung kaki itu peran dari radikal bebas itu sangat penting. Jadi hampir semua penyakit yang terkena pada manusia dari mulai penyakit ringan sampai penyakit berat itu berhubungan dengan radikal bebas. Nah, sekali lagi radikal bebas itu bisa dinetralisir dengan antioksidan. Tapi karena si radikal bebas ini tuh kita terpaparnya setiap hari, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita kecil sampai kita punya anak kecil lagi, artinya kita butuh antioksidan yang bisa kita konsumsi sepanjang hari. Dan aman dikonsumsi dari kita kecil sampai kita nanti puluhan tahun ke depan gitu. Anak-anak kita juga konsumsi sampai mereka usia puluhan tahun, itu tuh kita perlu antioksidan yang ideal gitu, yang bisa jadi pegangan kita untuk menetralisir radikal bebas tadi. Nah, salah satunya itu adalah hidrogen tadi. Hidrogen itu sangat-sangat luar biasa, molekul yang sangat luar biasa. Mungkin di pertemuan selanjutnya kalau ada waktu dan kesehatan kita akan bahas tentang filosofi hidrogen, kemudian sejarahnya, bagaimana si hidrogen itu kok tiba-tiba orang para ahli itu tertarik tentang hidrogen. Tapi faktanya saat ini tuh kalau kita cari di internet ada namanya Molecular Hydrogen Institute, institut yang ada di Amerika yang didirikan untuk mengembangkan mendorong penelitian dan penggunaan hidrogen, molekul hidrogen untuk kesehatan di masyarakat. Dikatakan di situsnya, kita bisa cari www.molecularhydrogeninstitute.com, itu tuh dikatakan ada lebih dari
1000 penelitian ya yang pada 170 penyakit lebih pada manusia ya yang dari manfaat hidrogen ini. Nah, kita kembali ke antioksidan sekarang ya. Antioksidan ini sebenarnya kan banyak bentuknya ya. Antioksidan ini bisa dalam bentuk sayuran, buah-buahan atau suplemen. Sekarang kalau kita datang ke dokter, dok minta suplemen, minta vitamin, biasanya dikasih antioksidan, multivitamin, mineral, buah dan sayur-sayuran gitu ya. Kemudian juga bahan-bahan alami seperti apa namanya? Madu kurma gitu juga bisa. Dengan puasa intermittent kita bisa meningkatkan antioksidan, dengan olahraga kita bisa meningkatkan kadar antioksidan dalam tubuh. Nah, pertanyaannya tuh apa sih bedanya antioksidan yang biasa kita konsumsi sehari-hari tadi dengan molekul hidrogen sebagai antioksidan ya. Nah, misalnya vitamin yang terkenal tuh vitamin C itu antioksidan. Kalau tuh zaman COVID-nya awal-awal itu lagi booming gitu ya, lagi meningkat sekali kasusnya. Semua orang tuh mencari antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya produk vitamin C itu meningkat sangat drastis penjualannya. Kemudian vitamin E juga, astaxanthin misalnya, atau coenzim Q10 dan banyak lagi antioksidan yang dijual di masyarakat ya, sering diresepkan oleh para dokter. Nah, apa sih bedanya antioksidan ini dengan hidrogen gitu? Ternyata dari banyak penelitian, kita tuh kan salah satunya minum antioksidan itu untuk mencegah, misalnya mencegah kanker gitu, mencegah penyakit-penyakit jantung, penyakit infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagainya. Tapi ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa antioksidan itu malah membuat kanker tambah parah gitu. Ya, kemudian juga bisa mendorong penyebaran kanker misalnya. Nah, si hidrogen ini sebagai antioksidan, ini penelitiannya sangat banyak. Ini penelitian-penelitian ya dari hidrogen sebagai antioksidan. Jadi penelitiannya itu banyak, baik pada binatang percobaan, bahkan sampai manusia juga sangat banyak penelitiannya. Kemudian intinya ini penelitian-penelitiannya, dan salah satu penelitian yang menarik itu membahas tentang kelebihan dari molekul hidrogen sebagai antioksidan dibandingkan antioksidan yang sudah ada. Jadi ini kelebihan hidrogen itu apa aja sih, kelebihan hidrogen dibandingkan antioksidan lain yang biasa kita konsumsi. Nah, ini beberapa penelitiannya ya yang berhubungan dengan kelebihan antioksidan hidrogen ini. Apa sih yang membedakan hidrogen sehingga dia tuh jadi lebih unggul dibandingkan antioksidan lain yang biasa kita konsumsi seperti vitamin C, antioksidan vitamin E, astaxanthin dan sebagainya gitu ya, yang vitamin-vitamin ini. Nah, pertama tentang keamanannya dalam jangka panjang. Sekali lagi kan kita ingin sehat dan ingin menetralisir radikal bebas seumur hidup. Nah, kalau misalnya kita konsumsi terus-terusan, ada kemungkinan efeknya tuh terlalu banyak antioksidan. Misalnya kalau kita minum vitamin C terlalu banyak bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Kelebihan besi juga, zat besi bisa merusak ginjal juga kalau terlalu banyak vitamin C, dorong istilahnya terbentuknya batu ginjal. Vitamin E misalnya kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa menyebabkan gangguan perdarahan, bisa menyebabkan kanker prostat gitu ya. Nah, salah satu kelebihan keunikan dari molekul hidrogen sebagai antioksidan, dia itu sifatnya hiporeaktif, tidak mempengaruhi parameter fisiologis. Jadi sangat aman digunakan dalam jangka panjang. Ya, jadi ini salah satunya tidak mengganggu sel darah putih, sistem pertahanan tubuh, parameter fisiologis, tidak menyebabkan gangguan perdarahan, gangguan meningkatkan risiko kanker dan sebagainya gitu. Jadi intinya tuh kalau kita menggunakan si molekul hidrogen ini sebagai antioksidan pilihan terus-menerus, walaupun dosisnya sangat banyak terus-menerus setiap hari gitu, ini tuh aman-aman aja sampai bahkan 50 tahun penggunaannya di dunia kedokteran itu tuh masih tetap di ACC keamanannya oleh Depkes Jepang dan Depkes Korea Selatan. Nah, kelebihan kedua adalah toksisitasnya rendah dan ditoleransi tubuh dengan lebih baik ya. Jadi kalau misalnya kita minum vitamin C tadi kan ada risiko terlalu tinggi bisa menyebabkan mahnya kambuh atau mencret misalnya. Tapi kalau karena toksisitas dari hidrogen ini sangat rendah dan sangat ditoleransi tubuh, maka bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam waktu yang lama. Kita kan tadi pengennya minum antioksidan seumur hidup kalau bisa, karena radikal bebasnya seumur hidup. Nah, si hidrogen ini punya karakter yang sangat ideal untuk digunakan sebagai antioksidan untuk jangka panjang. Kemudian ada yang bilang kita salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dengan berolahraga. Nah, habis olahraga sering kita minum antioksidan ya. Ternyata antioksidan itu tidak baik untuk program olahraga. Kalau kita minum vitamin C dosis tinggi setelah olahraga, malah itu bisa menghilangkan efek manfaat dari olahraganya ya. Jadi artinya karena olahraga itu menyebabkan radikal bebas dalam jumlah yang sedikit yang tidak berbahaya, tapi malah dinetralisir sama antioksidan yang baru kita konsumsi.
Nah, ini tuh bedanya dengan hidrogen. Hidrogen itu merupakan selektif antioksidan. Jadi dia bisa melihat radikal bebas mana yang berbahaya, yang jumlahnya bermakna dan dinetralisir, dan mana radikal bebas yang tidak berbahaya, yang malah bermanfaat buat tubuh seperti akibat olahraga atau radikal bebas yang diproduksi oleh sel darah putih untuk membunuh kuman. Nah, itu tuh tidak diganggu oleh si hidrogen. Itu salah satu kelebihannya adalah hidrogen merupakan antioksidan yang selektif yang hanya menetralkan radikal bebas yang berbahaya bagi tubuh gitu ya ketika jumlahnya meningkat secara bermakna di dalam jaringan. Kemudian salah satu kelebihan dari antioksidan hidrogen ini adalah dia tuh bisa sebagai antioksidan endogen maupun eksogen. Jadi antioksidan itu bisa endogen dari luar seperti tadi ya vitamin C segala macam gitu ya, dan juga eksogen dari luar seperti vitamin A, C, E, selenium dan macam-macam bisa juga dibentuk oleh tubuh dari dalam ya, itu bisa macam-macam ini bentuknya. Nah, di dalam tubuh tuh ada zat-zat yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Tapi keduanya itu saling melengkapi. Nah, yang luar biasa dari hidrogen ini, dia tuh bisa ini antioksidan dari luar. Kalau vitamin, ternyata hidrogen itu merupakan kita bisa bentuk hidrogen sendiri di dalam usus besar kita dari mikrobiota usus kalau kita banyak makan sayuran dan buah-buahan. Jadi si hidrogen itu merupakan antioksidan alami yang telah digunakan sejak manusia pertama, juga bahkan ketika istilahnya kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, maka usus besar kita akan menghasilkan hidrogen sendiri. Jadi bisa dihasilkan di usus besar. Tapi bila kita minum air hidrogen atau inhalasi hidrogen, maka si hidrogen tadi itu bisa meningkatkan potensi dari antioksidan lain yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya dikatakan ada penelitian itu hidrogen itu bisa meningkatkan potensi antioksidan vitamin C sampai 3 kali lipat. Jadi kalau kita minum vitamin C bareng minumnya sama air hidrogen, ini potensi antioksidan itu meningkat sampai 3 kali lipat. Kemudian ini ukuran dari molekul dari berbagai antioksidan. Vitamin C itu 176, vitamin E itu sekitar 431 ukuran molekulnya, koenzim Q10 itu sekitar 800. Nah, molekul hidrogen itu merupakan molekul terkecil di alam semesta yang ujung paling kiri ini. Artinya apa? Artinya si molekul hidrogen itu jauh lebih kecil dari segi ukuran dibandingkan antioksidan yang lain. Nah, si hidrogen ini tuh misalnya kadarnya ukuran itu 80 kali lebih kecil dibandingkan vitamin C, 200 kali lebih kecil dari vitamin E, 400 kali lebih kecil dari koenzim Q10. Nah, apa manfaat molekul yang kecil ini? Itu tuh ini ukuran perbandingan molekulnya jadi jauh lebih kecil dibandingkan molekul-molekul yang lain. Ini tuh dengan ukuran yang kecil ini tuh dia dengan cepat dan mudah menembus biomembran. Biomembran itu seperti membran sel, kemudian plasenta. Jadi artinya kalau orang ibu hamil tuh minum hidrogen, selain aman, si hidrogen itu bisa menembus plasenta dan memberikan manfaat untuk bayinya. Sementara kalau minum antioksidan lain, yang dapat manfaat cuma ibunya saja karena tidak dengan mudah menembus plasenta tadi dengan mudah gitu ya si antioksidan. Kemudian juga bisa menembus sawar darah otak. Makanya salah satu manfaat paling besar dari molekul hidrogen itu pada penyakit-penyakit otak seperti Parkinson, Alzheimer, pasca stroke, penyakit tumor otak, anak-anak berkebutuhan khusus. Itu banyak sekali penelitian tentang manfaat si hidrogen ini untuk penyakit-penyakit yang ada di otak ya. Kemudian dia nggak cuma mencapai menembus membran sel, dia juga bisa masuk langsung ke dalam inti sel dan mitokondria, organ-organ yang ada di dalam sel. Itu tuh tidak bisa dilakukan oleh antioksidan yang lain. Antioksidan lain itu paling nunggu di luar, menjaga tubuh, menjaga sel dari serangan radikal bebas. Sementara hidrogen itu bisa masuk ke dalam sel dan melindungi sel langsung dari dalam gitu, ya. Nah, ini otak ya, ini penelitian, makanya penelitian di otak itu sangat banyak, bisa banyak bermanfaat untuk bayi yang istilahnya banyak testimoni itu kalau ibunya selama hamil minum air hidrogen, si anaknya tuh lahir dengan bersih gitu, seperti baru dicuci, air ketubannya juga jernih. Dari beberapa dokter spesialis yang dokter kandungan yang membandingkan antara ibu yang minum air hidrogen ya dengan air biasa, ternyata kandungannya tuh si plasenta si air ketuban itu jauh lebih bersih, lebih jernih dari USG gitu ya. Nah, itu jadi banyak sekali manfaat dari si air hidrogen tadi ya. Dan yang paling penting itu dia bisa melindungi inti sel karena itu pusat kerusakan utama dari sel itu ketika radikal bebas itu kena ke DNA-nya. DNA itu adanya di inti sel dan si hidrogen itu bisa melindungi sel dari dalam, melindungi inti sel sehingga mencegah dari kerusakan DNA yang salah satunya menyebabkan kanker gitu ya. Nah, ini contohnya DNA normal, ini DNA yang terkena kanker. Nah, si hidrogen itu kelebihannya bisa masuk ke dalam sel.
Kemudian juga ternyata, nah ini yang salah satu yang menyebabkan si hidrogen itu bisa bermanfaat pada lebih dari 170 penyakit, ternyata dia tidak cuman berfungsi sebagai antioksidan. Setelah dari berbagai penelitian ternyata tidak cuma efek antioksidan yang diperoleh dari hidrogen itu, ada dikatakan dia bisa mengatur ekspresi berbagai gen, lebih dari 1.000 ekspresi gen, lebih dari membantu produksi 200 biomolekul yang bermanfaat di dalam sel, dan dia juga punya efek anti radang ya. Jadi buat orang yang punya radang kayak rematik, kemudian penyakit-penyakit autoimun gitu ya, punya anti apoptosis ya, anti bunuh diri sel, kemudian anti alergi, anti obesitas, prometabolik seperti anti diabetes, anti kolesterol gitu ya, anti hipertensi. Jadi orang tuh jarang minum antioksidan, vitamin C, vitamin E, kemudian tensinya turun, gulanya turun, kolesterolnya turun. Tapi kalau minum hidrogen ini banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang minum air hidrogen secara teratur, kolesterol, gula, tekanan darahnya, berat badan juga turun secara bermakna ya. Ya kayak misalnya kita minum vitamin C itu tidak mengharapkan tekanan darah turun, tapi dikatakan awal-awal dari Molecular Hydrogen Institute ini, awalnya namanya Molecular Hydrogen Foundation, dikatakan ada lebih dari 500 penelitian pada 150 penyakit. Tapi seperti paracetamol itu penelitiannya sangat banyak, lebih dari 25.000, 24.000, tapi manfaatnya cuma untuk sakit kepala sama demam, ya. Tapi kalau hidrogen ini manfaatnya tuh sebagai antioksidan, manfaat untuk tulang, manfaat untuk otak. Ini penelitiannya untuk sel-sel pencegahan dan pengobatan kanker, untuk penyakit di mata, di telinga, kemudian di jantung. Penelitian juga banyak manfaat air hidrogen pada ginjal, bahkan sampai yang cuci darah. Kemudian juga yang penyakit liver, penyakit paru, ya, penyakit sindroma metabolik seperti diabetes, kolesterol, kelebihan berat badan, obesitas. Kemudian juga penyakit nyeri seperti rematik, nyeri-nyeri karena saraf, ya. Kemudian penyakit infeksi yang berat, penyakit mah, penyakit saluran cerna. Ini penelitiannya sangat banyak, kesehatan kulit, efek anti-aging, perlindungan terhadap radiasi, terhadap pankreas, gula darah, dan sebagainya. Jadi ada lebih dari awalnya lebih dari 500, tapi penelitian pada manusia juga sangat banyak. Yang ini yang katakan banyak dokter-dokter yang belum tahu tentang hidrogen mengatakan ini belum banyak penelitian pada manusia, padahal sangat banyak penelitiannya, puluhan penelitian pada manusia mengenai keamanannya dan telah digunakan sejak tahun 1966 tadi. Jadi sekarang dikatakan lebih dari 1.000 artikel ilmiah tentang hidrogen dan pada 170 penyakit. Ini daftar penyakitnya, banyak sekali penyakit dari mulai penyakit jantung, penyakit kanker ya, penyakit asma dan sebagainya. Nah, kemudian ya saya sendiri di klinik saya di Karawang itu menggunakan si air hidrogen ini, salah satu metode untuk membantu pengobatan pasien, dan banyak sekali manfaat yang diperoleh dari mulai penyakit gula, darah tinggi, kolesterol, berat badan dan sebagainya ya, penyakit mah dan sebagainya. Nah, jadi artinya ini banyak sekali kelebihan si air hidrogen ini dibandingkan antioksidan yang lain ya. Nah, sebagai penutup untuk bagian yang pertama, hidrogen itu tuh sebenarnya yang paling besar tuh manfaatnya bukan untuk pengobatan, tapi untuk pencegahan. Ya, jadi memang banyak orang yang punya gula, darah tinggi, kolesterol tuh minum air hidrogen dapat banyak manfaat. Itu hidrogen untuk pengobatan. Tapi sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya untuk pencegahan, ya. Nah, karena pencegahan itu lebih penting, lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih besar pengaruhnya dibandingkan pengobatan. Dan juga dalam hal marketing gitu ya, kita tuh sebenarnya kalau bisa meyakinkan banyak orang tentang pentingnya hidrogen untuk pencegahan, itu tuh lebih banyak pasarnya. Karena jauh lebih banyak orang sehat yang membutuhkan pencegahan dibandingkan orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Ya, satu orang sakit ada 9 orang sehat. Kita tuh kalau buka HP kita tuh dari 100 nomor HP, 90 lebih tuh sehat, paling cuma 5 sampai 10 orang yang punya penyakit berat tertentu gitu ya. Jadi intinya penelitian-penelitian juga menunjukkan si molekul hidrogen itu bisa digunakan untuk pencegahan. Nah, satu hal yang paling penting tentang pencegahan adalah masalah kepatuhan. Nah, kepatuhannya sendiri kalau kita minum antioksidan tadi, yang ini nih, kita beli terus tiap hari, harganya mahal, kemudian bosen minum suplemen terus-terusan. Tapi kalau misalnya ini dari segi biaya juga mahal, sementara hidrogen itu satu-satunya antioksidan yang bisa kita produksi sendiri dengan tumbler hidrogen, banyak sekali tumbler hidrogen, salah satunya dari Living for You yang tadi dipresentasikan ya di awal dengan ada videonya. Intinya itu kita bisa bikin antioksidan sendiri di rumah, kita bisa bawa kemana-mana, baik dengan terutama dengan hidrogen generator tumbler ini. Jadi kita bisa tidak perlu keluar uang terus-terusan,
tapi kita bisa beli tumblernya sekali dan bisa menghasilkan antioksidan sendiri, dan antioksidannya itu punya banyak sekali kelebihan dibandingkan antioksidan yang ada. Nah, hidrogen ini juga banyak bentuknya, ada bentuknya tablet, bentuknya bisa diinhalasi, bentuknya hidrogen bathing untuk kesehatan kulit, anti aging. Tapi salah satunya tuh air hidrogen. Di Jepang tuh ada air hidrogen udah dipasarkan. Tapi mahal juga kalau beli satuan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya alatnya, kita tuh bisa bikin air hidrogen sendiri, dan air ini merupakan salah satu metode pengobatan yang kepatuhannya sangat tinggi, karena semua orang tuh pasti minum air setiap hari ya. Jadi kesimpulannya ini rangkuman dari hidrogen sendiri, yang pertama kelebihannya tuh dia bersifat selektif, kemudian mengaktifkan antioksidan baik yang dari luar maupun dari dalam, kemudian ukurannya sangat kecil, cepat dan mudah masuk sel, masuk kompartemen subseluler, kemudian banyak manfaat kesehatan lain selain sebagai antioksidan pada lebih dari 170 penyakit, dan khusus untuk pencegahan dalam jangka panjang, kalau kita pengen sehat dalam jangka panjang, kita tuh bisa dengan aman mengkonsumsi air hidrogen tanpa takut efek samping dalam waktu puluhan tahun ke depan. Misalnya kita sekarang meminum air hidrogen sekarang, tiap hari sampai nanti 10, 20, 30, 50 tahun ke depan, itu tuh aman. Penelitiannya udah ada dan juga ada dibuktikan di Jepang, di Korea Selatan sejak tahun 1966. Kemudian bentuknya macam-macam, dan salah satu bentuk yang paling tinggi kepatuhannya itu dalam bentuk air kayak hidrogen. Jadi kita bisa minum setiap hari, sepanjang hari. Nah, itu susah sekali dapat antioksidan yang kita bisa minum sepanjang hari. Karena kalau kita minum vitamin C paling paginya aja, atau siangnya, atau sorenya aja. Tapi antioksidan hidrogen ini kita bisa minum tiap berapa jam sekali, kita bisa minum sehingga bisa menetralisir radikal bebas yang memang terpaparnya itu sepanjang hari. Dan terakhir, bisa diproduksi sendiri dengan biaya yang ekonomis. Sekali kita punya tumbler, kita bisa bikin sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya. Jadi ini merupakan program pencegahan penyakit jangka panjang untuk seluruh keluarga, supaya jangan sampai kita tuh kena banyak penyakit, kita tetap bisa sehat, sekarang sehat, sampai puluhan tahun ke depan juga tetap sehat. Jadi pesan utamanya tuh bukan sering-sering minum air hidrogen, tapi ganti air yang memang biasa kita setiap hari memang kita konsumsi, harus kita minum setiap harinya dengan air hidrogen ya. Mungkin itu dulu sebelum masuk ke teknologi molecular resonance effect teknologi. Kalau ada yang pertanyaan silakan. Oke, terima kasih Dokter Andi ya, pemaparan yang cukup lengkap sekali ya, bagi penambah wawasan untuk kita bagaimana hidrogen ya ini dibutuhkan oleh tubuh, dan juga tadi berbagai penelitian ya dan lain sebagainya sudah sangat lengkap. Mungkin Dokter Andi kita langsung lanjut saja ya. Jadi nanti sesi tanya jawab kita kumpulkan di akhir, Dokter Andi ya. Oke. Saya sedikit lagi kok ini yang tentang. Siap. Nah, untuk airnya sendiri sebenarnya ada yang namanya tadi ini terpisah ya. Tadi itu molekul air hidrogen tadi itu ada teknologinya, teknologi water ionizer, ada teknologi dengan hidrogen tumbler. Kemudian ada yang namanya teknologi molecular resonance effect technology. Ini tuh sebenarnya metode electromagnetic treated water. Jadi air yang diberi perlakuan dengan elektromagnetik itu macam-macam. Ada dengan pemanasan, dengan dipapar sama radiasi microwave, ada MRIT salah satunya, molecular resonance effect technology. MRIT ini salah satu cara untuk electromagnetic field, electromagnetic treated water. Nah, yang dari 3 metode yang tadi ya, boiling, exposure to microfiltration, dan MRIT, itu yang paling banyak manfaatnya, yang paling besar manfaat secara kesehatan itu adalah yang MRIT ini, MRAT ini ya. Jadi MRAT ini tuh merupakan kalau digunakan pada air disebutnya MRAT activated water. Jadi air dipapar dengan elektromagnetik dalam bentuk teknologi yang sudah dipatenkan. Itu tuh dari segi strukturnya ada perubahan. Ini yang normal ya, airnya tuh sudut molekulnya tuh 104,5 derajat. Kemudian setelah diproses dengan molecular resonance effect tadi, maka nanti si molekulnya tuh jadi lebih aktif. Jadi si sudutnya tuh nanti jadi lebih lebar, jadi menambah 10 derajat. Ini bisa dilihatnya secara dengan teknologi khusus tentunya. Jadi kalau ahli-ahli yang berkecimpung di bidang ini tuh bisa melihat perbedaan
dari sudutnya tadi jadi lebih luas, jadi dianggapnya airnya itu teraktivasi di sudutnya, activated water. Nah, yang salah satu manfaatnya itu adalah meningkatkan hidrasi. Jadi tadi kalau kalau misalnya, kita minum air biasa itu menghidrasi salah satunya, manfaat setelah airnya diproses dengan teknologi EMRET ini, itu tuh akan menimbulkan, efek lebih bagus lagi dalam menghidrasi, terutama hidrasi sampai tingkat seluler, ya. Kemudian beberapa penelitian walaupun belum banyak tuh penelitian misalnya pada tikus percobaan, ya, ternyata kalau misalnya tikus percobaan yang punya kanker gitu ya, dibagi dua kelompok, yang satu mendapat air biasa, yang satu mendapat air yang diaktifasi dengan, teknologi EMRET ini, maka dalam, waktu yang, sekitar 3 minggu percobaan, itu tuh, tikus-tikus yang mendapatkan air yang teraktifasi dengan EMRET ini tuh, lama hidupnya tuh meningkat sampai 61% dibandingkan tikus-tikus yang cuman minum air biasa, yang mendapatkan air biasa. Itu dua-duanya sama, 2 kelompok tikus, yang dua-duanya tuh punya tumor gitu ya. Kemudian yang tikus yang, satu kelompok dapat air yang diaktifasi dengan EMRET, tikus yang satu lagi, nggak air biasa, ternyata tikus yang dapat, EMRET water ini, angka harapan hidupnya meningkat sampai 61%. Kemudian pertumbuhan tumornya itu, perbandingannya itu bisa dihambat sampai 76% pada kelompok tikus yang minum air EMRET ini. Itu jadi manfaat salah satunya itu meningkatkan, lama hidup dan juga menghambat pertumbuhan sel, tumor, pada binatang percobaan. Kemudian ada penelitian lain pada, daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya ini ada, 400 tikus ya, dibagi 2, 200 tikus 200 tikus, 400-nya itu dikasih, infeksi sama bakteri Staphylococcus. Staphylococcus itu termasuk bakteri yang berat gitu ya. Kemudian, seringnya kalau pada manusia itu menyebabkan penyakit misalnya, infeksi saluran nafas, disentri, gastroenteritis akut gitu ya, muntaber misalnya. Nah itu tuh si tikusnya itu semua disuntikan, dimasukkan kuman Staphylococcus, kemudian dibagi 2 kelompoknya, 200 tikus dapat air biasa, 200 tikus dapat kurang lebih 5,5-nya tuh dapat, air yang diaktifasi dengan teknologi EMRET ini. Ternyata perbandingannya yang membedakan 2 kelompok tikus itu cuman si airnya aja. Nah, tikus yang dapat kelompok EMRET ini ternyata bisa tingkat kematiannya itu 0%. Dibandingkan tikus, yang punya air biasa itu tingkat kematiannya sampai 30%. Jadi dari 200 tikus yang dapat air biasa itu sekitar 60%, sekitar 60 tikus itu meninggal. Sementara yang 200 tikus yang dikasih, air yang EMRET teraktivasi ini tidak ada yang meninggal. Jadi itu menunjukkan si air itu tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian ada penelitian lain juga menghambat pertumbuhan bakteri misalnya. Ya jadi tadi mirip, jadi kalau misalnya di luar tubuh ini, kalau misalnya, air EMRET ini tuh dimasukin, bakteri, ternyata pertumbuhannya tuh bisa menghambat sampai 70 sampai 100%. Dan sel-sel kanker juga kalau dimasukin ke air yang teraktivasi tadi itu bisa terhambat sampai 54% pertumbuhan. Jadi artinya kalau di dalam tubuh kita, kita minum air EMRET terus, maka pertumbuhan bakteri di dalam seluruh sel-sel di tubuh kita, di usus, di saluran pembuluh darah, di saluran nafas, semuanya itu bisa terhambat bila si airnya itu jenisnya EMRET tadi. Dan pertumbuhan sel kanker juga bisa sampai meningkat, menghambat sampai 54%. Nah, kalau misalnya kita minum, saat ini tuh belum ada, di Indonesia ya, ada teknologi yang menggabungkan kedua hal ini. Jadi air yang biasa kita minum dimasukin ke tumbler, kemudian diproses, menghasilkan hidrogen itu udah banyak. Jadi nanti si airnya itu menghasilkan air hidrogen, kemudian yang luar biasa tuh dari produk dari si, EMRET Diamond Hydrogen Water ini tuh adalah dia juga bisa prosesnya di bagian atas itu memproses air yang sedang diproduksi menjadi hidrogen ini tuh dengan teknologi EMRET sehingga lebih teraktivasi. Artinya manfaat dari hidrogen yang tadi saya jelaskan tadi itu bisa dilengkapi dengan manfaat dari EMRET lagi. Jadi kombinasi air yang kita minum sehari-hari itu jadi lebih powerful lagi, lebih meningkatkan hidrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan survival, menghambat pertumbuhan kuman dan sebagainya. Jadi kalau kombinasi ini tuh sampai saat ini tuh merupakan kombinasi yang belum ada di Indonesia sampai saat ini gitu.
ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, moga-moga bermanfaat.